Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Oke, seperti biasa setelah sholat subuh saya lihat-lihat market dan pagi ini kita lihat market Amerikanya kebakaran, Bapak Ibu. Mari kita cek ya. Ini adalah US market review, Bapak Ibu. Dari kemarin malam saya sudah singgung di aftermarket close di mana Donald Trump tidak suka dengan Presiden The Fed. Dia menganggap ini terlalu lambat, tidak mendukung agresivitas dia dalam perang tarif. Oke, jadi bisa kita lihat umumnya merah ya, Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sini sektor teknologi service dia Microsoft 2,35, Meta ya dalam 0,35 minus 3,35. Nah, ini banyak ya. Netflix ini karena laporan keuangan, Bapak Ibu, dia menghijau. Apple merah, Nvidia dalam sekali untuk elektronik, teknologi, Nvidia 4,5, Amazon 3% minusnya, Costco, Walmart. Lalu kita lihat juga di sini untuk finance, JP Morgan, Visa, Mastercard ya. Lalu kita lihat teknologi, kesehatan, Lilly merah, consumer, Procter Gamble, United Health dia sudah naik tinggi kemarin, sekarang turunnya dalam sekali. Profit taking mungkinnya Tesla dalam dia karena laporan keuangan, Bapak Ibu. Uh, Sales dia ya karena anti sentimen jelek terhadap Donald Trump juga terdampak ke Tesla ya karena ini CEO-nya. Oke, itu dia Bapak Ibu, suasana batin kita lihat kekhawatiran ketidaksukaan internal ya market terhadap Donald Trump yang mulai otak-atik, colek-colek, ancam mencari celah hukum bagaimana caranya untuk memecat Jeremy Powell sebagai gubernur Bank Sentral Amerika. Itu bahaya sekali karena menunjukkan bahwa Amerika independensi The Fed, gubernur sentral itu bisa diotak-atik oleh politik. Nah, krisis politik yang terjadi ini berbahaya bagi market karena dianggap bahwa The Fed adalah bank sentral terkuat di dunia. Dia mengatur perubahan suku bunga. Kalau Amerika berubah, maka seluruh dunia berubah. Juga mengatur bagaimana dolar distribusi dicetak terus, mempengaruhi suplai uang dolar dan perdagangan di dunia ya. Itu maksudnya Bapak Ibu, inflasi dunia itu terpengaruh oleh The Fed. Kalau itu diutak-atik dengan Donald Trump, itu berbahaya. Oke, berbahaya sekali. Indonesia juga bisa terdampak lah kalau masalah uh, terkait dengan suku bunga langsung terdampak lah. Apalagi dolar masih menjadi alat tukar yang global. Oke, itu saja. Kita lihat beritanya. Ya ini, jadi kalau kita lihat dengan komentar anti Powell dari Trump itu market bereaksi negatif. Lalu laporan keuangan ya, beberapa laporan keuangan menambah dalam, ini Tesla paling dalam ya Bapak Ibu. Kebetulan saya punya pula ini. Nggak apa-apa. Dan kita lihat dalam negeri menariknya Maret kan surplus ya. Kalau nonton berita atau baca berita Bapak Ibu, ada peningkatan barang-barang di terminal ini terminal ekspor ya Bapak Ibu. Kita lihat kemarin kemacetan di Jakarta Utara terkait peti kemas, dan itu semuanya karena kekhawatiran dari perang dagang, itu semuanya ngejar ke sana. Barang yang sudah diproduksi berapa bulan udah ditantangan itu harus dikeluarin gitu. Nah ini kepanikan terjadi hingga macet. Ternyata itu penyebabnya ya, dan membuat ekspor spike itu ternyata. Nah, dan berikutnya Indonesia mencari jalan tengah. Dia sudah mulai bicara untuk balancing perang dagang, tarif. Cuman kalau saya lihat Amerika mau pegang kendali, dia mulai ngontak-ngatik itu terkait kris. Dia pengennya pakai Visa lagi atau pakai Mastercard ya untuk Amerika. Lalu banyaklah yang dilihat ya. Nah, yang terakhir kita perlu waspada tentang earning report, dividen dan buyback ya. Kalau dividen tentu dividen trap, earning report kalau tidak sesuai ekspektasi bisa bereaksi terhadap saham yang sedang dipegang.
Oke, mari kita lihat, kita masuk ke Telegram bot untuk melihat chart dari saham-saham Amerika seberapa dalam dan bagaimana patternnya ya. Nanti pasti terdampak dengan IHSG. Baik Bapak Ibu, kita akan coba akses saham-saham pasar saham Amerika ya. Jadi di Telegram bot ini kita sudah bisa akses pasar saham Amerika. Dengan begitu kita tahu suasana batinnya atau kita tahu patternnya ya. Dan saya sendiri sudah trading di pasar saham Amerika pakai dua broker Indonesia yaitu Peluang dan GoTrade Indonesia. Oke, pertama yang kita lihat adalah Dow Jones, Bapak Ibu. Kita lihat VPA DJIA ya. Kita lihat Dow Jones seperti apa. Merah dia harusnya. Ya, merahnya lebih dalam ya, Bapak Ibu. Di sini kita lihat dia masih ada gap di atas. Ini adalah fase marking up, ini adalah distribusi, ini marking down. Ini ada gap down ya, Bapak Ibu. Nah, targetnya ya tentu kalaupun dia ini ada sinyal stopping volume, ya ini low, high, dia akan turun dulu. Ya, mudah-mudahan dia tidak lebih rendah dari 36.000 untuk Dow Jones supaya naik ya. Karena tidak ada gap di bawah ya. Kalau ini ada gap di atas, mudah-mudahan dia bisa naik. Kita lihat speedometernya. Speedo DJIA. Dow Jones masih tanggal 17, belum update nih. Ya, nggak apa-apa. Tanggal 17. Nanti kita cek habis ini, mungkin belum ya. Kita cek dengan yang dalam tadi Tesla ya. VVA TSLA. Kita lihat Tesla. Belum juga dia. Sebentar. VPA TSLA. Lambat ya nih. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Tesla tanggal 21. Tesla ini ada gap down Bapak Ibu. Jadi saya sendiri punya order di bawah ini Bapak Ibu. Rata-rata di bawah ini saya beli di 117 kemarin averagingnya. Mudah-mudahan dia rebound lah. Ini dia turun, volumenya rendah ya Bapak Ibu. Volumenya di bawah rata-rata. Oke, kita lihat dengan VPA MSFT Microsoft. Ya, ini Microsoft Bapak Ibu. Kalau kita lihat dia merah, volumenya di bawah rata-rata dan ada gap di atas. Jadi mungkin kalau dia markdown, nanti kalau mau beli Microsoft bisa tunggu di bawah ini ya. 334 sampai 344 sampai mungkin 350 lah, di situ mulai buy on weakness. Karena dia turun volumenya rendah. Kalau tadi turun volumenya tinggi itu berbahaya. Ini ada gap di atas, mudah-mudahan sampai di sana targetnya. Kita lihat VPA Google. Kita lihat Google. Google ada sinyal stopping volume. Test for supply. Dia tekan ke bawah tapi volumenya kecil. Memang panik. Jadi wait and see Bapak Ibu. Kalau begini-begini ada kesempatan buy on weakness, kita bisa buy on weakness di Tesla. Karena ini mungkin selling climax ini sudah nih ya. Dia akan secondary test ke bawah. Oke, kita lihat dengan VPA ELY yang tadi Lili ya. Dia cukup dalam sektor kesehatan. Oh, dia opening gap up untuk kemarin ya. Gap up-nya kemarin dia coba tutup. Ini Bapak Ibu sempat kemarin dia lompat, sekarang dia merah, cuman penurunannya tidak dalam. Ini gap ini biasanya ditutup ya. Ini turunnya dalam juga. Kita lihat dengan Amazon VPA AMZN. Kita lihat Amazon. Kalau lihat Amazon ada perlawanan Bapak Ibu di spiky. Ini sinyal bahwa dia test for supply. Volumenya kecil, tekanan. Jadi kalau kita lihat ada beberapa saham yang turunnya dalam karena laporan keuangan. Berikutnya ada turun dalam tapi rejection. Nah, kalau bentuk-bentuk rejection ini nanti di IHSG kita mengalami seperti ini, cocok untuk buy on weakness ya. Jadi kalaupun merah, ya kita lihat kalau di bawahnya ada gap, ya kita buy on weakness. Kalau kita lihat VPA Exxon Mobil, nanti kita lihat JP Morgan, sektor keuangan. XOM, salah. VPA XOM. Nah, kemarin kan naik dia kuat, sekarang dia turun juga, terbawa juga, cuman volumenya kecil. Jadi
Yang begini-begini bisa dilakukan untuk buy on weakness. Jadi yang mau masuk ExxonMobil kalau permintaan ini Bapak Ibu, buktinya rejection dia di bawah. Begitu dia naik, volumenya rendah, memang harus turun. Bahaya memang. Jadi kalau dia naik volumenya tinggi baru valid untuk naiknya. Jadi kalau harganya naik volumenya turun, terjadi divergensi. Kita tunggu di bawah juga sama. Karena dia ada gap di atas. Dia ini kalau cerita gap biasanya ditutup ini ya. Kalau kita lihat belakangan ada gap ditutup ya. Jadi ini ada potensi. Bagus juga kita lihat JP Morgan, VPA, JPM. Oke, ini terakhir lah udah ada 10 menit. Nah, JP Morgan dia perbankan positif pula ya. Positif dia Bapak Ibu, tutup sedikit walaupun volumenya rendah. Jadi sama kayak ini Indonesia kemarin volumenya juga kecil ya. Sama juga dengan Amerika. Ini kalau kita lihat rata-rata saham di Amerika volumenya turun. Baik, Bapak Ibu, terakhir kita lihat VPA Composite. Kita composite untuk melihat bagaimanakah suasana batinnya. Nah, kalau kita composite Bapak Ibu, dia sudah ke bawah, ya ini taruhlah selling climax, ini ada gap. Gap ini yang akan harus ditutup supaya aman kita. Dia gap atasnya sudah tutup. Jadi ini dia naik, ditahan, naik, ditahan, naik, ditahan. Bapak Ibu sepertinya sedang menunggu sesuatu. Kalau hari ini suasana batin Amerika kita hubung-hubungkan, maka potensi turun untuk nutup gap ya. Jadi usahakan punya cash untuk jaga supaya kita dapat harga murah di sini sampai 5882. Kalaupun dia turun, Bapak Ibu jangan panik ya, memang harus turun dia. Karena kemarin volumenya rendah ya, transaksi kecil. Ya, mudah-mudahan dengan ada aksi buyback tidak jebol, jadi ada ke bawah ini ada yang menahannya lah. Jadi yang punya mau buyback juga biasanya tunggu sahamnya turun supaya dapat harga banyak. Kita juga bisa beli di bawah. Jadi kalau lihat mungkin ya, mungkin. Jadi saya tidak pastikan karena ini ada gap, Amerikanya merah. Jadi semoga kita kalau turun kita siap menyiapkan plan untuk buy on weakness di saham masing-masing. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.